dulu ketika hidup di dunia, dia sholat bareng sama kami ya Allah. Dia puasa bareng sama kami. Dia beramal soleh bareng sama kami. Tapi mereka kok nggak ada di sini ya Allah. Kemana mereka ya Allah? Lembar yang kau baca dari Al-Quranul Karim itu teman yang baik. Tapi kalau kita lihat banyak pertemanan sekarang, bahkan pertemanan yang berlandaskan game, yang ditanya, antum udah level berapa gamenya sekarang? Kita mungkin sama fulan-fulan, ya Allah Ustaz, ini dulu senantiasa sholat di masjid Ustaz ya, puasa, sekarang kesian Ustaz, dia nggak puasa, nggak sholat. Kalau antum benar sayang sama dia, antum akan terus berdoa kepada Allah buat dia. Semoga dia kembali kepada Allah SWT. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Sahabatku, syafaatku, Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang dikenal seringkali memberikan petuah-petuah yang indah, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dia mengatakan, istakthiru fil asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yawmal qiyamah. Kalian perbanyak teman-teman yang beriman. Kenapa kita harus memperbanyak? Kata Hasan Basri, karena kelak pada hari kiamat mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan ternyata di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan di surat Al-Haqqah ayat 35 bagaimana penyesalan penghuni neraka ketika Allah mengatakan, falaysa lahul yawma hahuna hamim. Pada hari itu mereka nggak punya teman lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Itu dikarenakan teman ini memang bisa memberikan syafaat. Bahkan di surat Asy-Syu'ara ayat 99 dan 100 Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Itu penghuni neraka tatkala melihat ada orang-orang yang keluar dari api neraka, keluar lagi, ditanya, mereka kok bisa keluar, kata dia. Ada yang memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka menyesal, mengatakan, kita nggak punya pemberi syafaat. Tidak ada malaikat yang memberikan syafaat kepada kita. Tidak ada nabi yang memberikan syafaat kepada kita. Teman pun nggak ada. Kenapa? Karena temannya semua masuk neraka. Lalu siapa yang akan memberikan syafaat kepada dia? Rasulullah SAW menceritakan tentang peristiwa hari kiamat ketika mereka melewati sirat, jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Jamaah, kalau kita berpikir tentang hari kiamat, maka tidak dengan akal kita. Matahari akan mendekat jarak 1 mil. Mungkin kalau antum berpikir dengan logika sekarang, mana mungkin bisa Ustaz? Sekarang jaraknya jutaan mil. Kita aja akan kepanasan. Dan kalau dibiarkan di bawah matahari, kita akan gosong di sana. Tapi pada hari kiamat, Allah Jalla Jalaluhu menjadikan amalanlah yang membuat mereka bisa bertahan. Jadi pembagian keberuntungan di akhirat itu karena amal. Makanya mereka ketika melewati sirat, bukan karena tubuh mereka yang ramping, yang langsing, sehingga mereka bisa melewati sirat. Seperti orang yang ikut sirkus, akrobat, mungkin lah. Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan kadar amalan. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan ketika orang-orang ini sudah selamat, yang selamat
Doa para nabi ketika melewati sirat, mereka hanya mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu doa para nabi. Maka jangan sampai kita sok mengatakan nanti antum ikut anak surga, anak tanggung sudah tenang. Antum ikut belakangan, nanti anak masuk surga. Antum semua masuk, baru anak yang terakhir masuk. Kok bisa mengatakan seperti itu ya? Siapa yang menjamin dia masuk surga? Lalu siapa yang menjamin dia bisa menjamin orang masuk surga? Para nabi saja doanya Allahumma sallim sallim. Nggak ada yang berbicara pada waktu itu kecuali para nabi. Tidak ada yang berbicara kecuali para nabi, dan ucapan para nabi hanya Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Lalu kata Rasul SAW, wa idza ra'au annahum qad najaw. Ketika orang-orang melihat bahwa diri mereka selamat, artinya melewati sirat sampai. Jadi jamaah, Rasul SAW menceritakan, setelah melewati sirat itu tidak langsung masuk surga. Kata Rasul SAW, hubisu fi qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka akan ditahan di atas jembatan yang berada jembatan ini antara neraka dan surga. Mereka sudah selamat dari api neraka, tapi mereka belum diperkenankan masuk surga. Di situ ada kisos antara sesama penghuni surga. Artinya mereka nggak boleh masuk surga, masih ada urusan sama fulan. Sama-sama masuk surga, sama-sama selamat melewati sirat, kelihatan ini fulan yang pernah nyakitin anak dulu di dunia. Maka di situ akan ada kisos. Baru kemudian mereka diperkenankan masuk surga. Setelah melewati sirat, ketika mereka sudah selamat, mereka mengatakan ya qulun. Mereka bilang, ya Allah, kata dia, Rabbana ikhwanuna. Ya Allah, ada saudara-saudara kami ya Allah. Yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Dulu ketika hidup di dunia, dia salat bareng sama kami ya Allah. Dia puasa bareng sama kami. Dia beramal soleh bareng sama kami. Tapi mereka kok nggak ada di sini ya Allah. Kemana mereka ya Allah? Fayaqulullahu ta'ala idhabu. Kalian silakan berangkat, balik ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuh. Kalian berangkat ke sana. Kalian lihat siapa di antara saudara-saudara kalian yang kalian dapati di hatinya ada seberat 1 dinar keimanan. Keluarkan dari neraka. Artinya sudah masuk neraka. Ketika melewati sirat dia jatuh, nggak selamat dia. Jamaah, mungkin kita berpikir, oh gitu saja. Jadi kalau selamat nanti teman-teman kita akan bantuin kita. Antum harus tahu bahwa saya wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di sisi Allah nanti seperti 1000 tahun dari perhitungan kita. Kalau dia tinggal di neraka sehari aja, itu seperti 1000 tahun hidup di dunia. Na'udzubillahi minan nar. Allah mengatakan tentang api neraka ini, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kata Allah, setiap kali kulit mereka matang karena dibakar, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Kenapa itu terjadi? Liyadhuqul azab, agar mereka merasakan azab Allah. Na'udzubillah minan nar. Akhirnya mereka berangkat menuju ke neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Wajahnya itu tidak terbakar. Ini orang-orang beriman. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadami. Sebagian di antara mereka ada yang kakinya sudah masuk ke dalam neraka. Ila ansafi saqai, sudah sampai ke pertengahan betis. Lalu
fayukhrijuna man arafu, lalu mereka mengeluarkan, ini syafaat, mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Kalau nggak kenal gimana mau dibantuin? Yang dikeluarkan yang mereka kenal, maka keluarlah. Kemudian mereka kembali menyupai Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mengatakan idhabu, kalian kembali ke neraka. Yang ada di hati mereka keimanan setengah dinar, keluarkan. Maka balik lagi. Proses baliknya wallahu a'lam berapa lama. Lalu sampai ke sana mereka melihat ada yang sudah tenggelam dalam api neraka yang dikenal sama mereka. Artinya wajahnya tidak terbakar, sehingga masih dikenal. Lalu dikeluarkan. Yang terakhir Allah menyuruh mereka, kalian balik lagi ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuh. Barang siapa yang kalian dapati di hatinya seberat semut. Dzarrah ini semut merah lah, yang kecil. Yang ada di hatinya seberat semut merah yang kecil itu, dari keimanan keluarkan dari neraka. Maka dikeluarkan dari api neraka man arafu, siapa yang mereka kenal. Artinya kalau nggak kenal ya nggak akan tahu siapa fulan. Dia kenal di dunia, fulan dulu sholat sama kami ya Allah, fulan dulu jadi makmumku, fulan dulu imam mungkin di masjid. Fa'in Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fa'in lam tusaddiquni faqra'u innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau kalian tidak percaya dengan hadis yang aku sampaikan ini, maka bacalah firman Allah, sesungguhnya Allah tidak menzalimin seberat semut yang ada di diri hamba. Nggak akan dizalim. Kalau ada kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan fayashfa'un nabiyyun wal malaikah wal mu'minun. Di situ para nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Tapi jamaah, syafaat ini akan diberikan dengan syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kita sering kalau download aplikasi ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, karena Allah menyebutkan di surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak dari malaikat-malaikat yang di langit yang syafaat mereka nggak berguna. Malaikat nggak bisa ngasih syafaat, nggak bermanfaat permintaan atau pertolongan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha wa yarda. Kecuali dengan syarat, dua syarat. Yang pertama izin dari Allah. Yang kedua keridhaan Allah buat orang yang memberikan syafaat dan buat orang yang diberi syafaat. Sejatinya masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah ingin memberikan nikmat lebih buat dia, sehingga dia bisa memberikan syafaat. Syafaat ini dalam bahasa Arab jamaah berasal dari kata asyaf'u, yang artinya genap. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wasyafa', syafa' itu genap, witir itu Masya Allah, ada yang dudukin kabelnya. Jadi ingat, syafaat itu artinya genap, di mana orang ini yang awalnya ganjil, dia minta kepada Allah buat saudaranya, jadi genap.
Dia sama temannya, ya Allah aku minta supaya dia diselamatkan. Jadi dia berdoa. Itu yang dimaksud dengan syafaat jamaah. Maka kalau kita tahu ternyata sahabat itu memberikan syafaat, lalu model yang kayak apa yang kita temani dalam kehidupan ini? Karena terus terang, kalau kita melihat kecondongan manusia dalam bersahabat, itu sesuai dengan nafsunya. Yang suka main bola, dia akan bergabung dalam klub bola. Yang suka nonton bola, dia akan jadi supporter bola. Jember punya supporter bola namanya apa jemaah? Berni. Apa? Jember Berani. Iya, Berni. Dan dia akan berkumpul di sana. Kemudian yang suka motor gede, dia akan berkumpul bersahabat dengan orang-orang yang motornya gede, yang mobilnya merek Avanza. Ada klub mobil Avanza. Yang mobilnya merek apa aja. Ada yang merek Atos, merek apa. Motor juga kayak gitu. Anak kalau malam Ahad kan kalau lewat, ada yang motornya motor warna merah, Honda yang bebek lama itu, masya Allah. Sepeda, ontel itu kita lihat, ada yang di situ, kumpulannya sama mereka. Silahkan, antum bebas berteman. Tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini khalili. Orang itu agamanya ikut agama teman dekat. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian bersahabat. Nggak main-main. Apakah teman-teman yang antum sekarang bersahabat dengan dia kira-kira bisa memberikan syafaat kepada antum? Lihat modelnya. Ibadahnya sama-sama kurang. Dengar azan nggak ke masjid. Karena kalau melihat yang jadi supporter bola itu jamaah, ana bertanya, kapan mereka ya? Berangkat sebelum asar, keluar ba'dal maghrib, sampai ba'dal isya kadang-kadang dari stadion mereka keluar. Mereka bersahabat bisa. Maka hendaklah kita lihat dengan siapa kita bersahabat. Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kalau kenal sama non muslim silahkan. Anak kerja, anak punya kenalan, ya non muslim nggak ada masalah. Tapi bersahabat jangan. Kenapa? Ini takutkan antum jadi cinta sama dia. Padahal kita diperintahkan untuk membenci kesyirikan, kekufuran, dan yang melakukan tindakan tersebut. Kita hanya jadi cinta sama orang tersebut. Maka la tusahib illa mu'minan. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan kata Nabi SAW, jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang bertakwa. Jangan diundang ke rumah. Jangan nginep di rumah kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita dengan orang-orang non-muslim kita baik jemaah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Di perumahan ini, momen kita masak makanan, bagikan ke orang-orang non-muslim. Kita punya rezeki berbagi dengan mereka, mereka perlu bantuan kita, kita bantu. Tapi cinta nggak boleh kita sama mereka. Kita sekedar kenal, sekedar bertetanggaan, tapi bersahabat, kata Nabi SAW, hendaklah dengan orang yang beriman. Allah berfirman di surat Al-Kahf. Surat Kahf ini dianjurkan dibaca pada hari Jumat. Dan harapan kepada jamaah yang suka membaca surat Al-Kahf pada hari Jumat, dibaca juga tafsirnya. Karena kita bukan orang Arab, tidak ngerti sama artinya. Anak yang belajar bahasa Arab dari lulus SD sampai sekarang baca surat Al-Kahfi kadang-kala masih pakai tafsirnya. Ada hal-hal yang kita pernah tahu kemudian lupa. Sehingga pesan-pesan dalam Al-Quranul Karim itu
bisa kita wujudkan dalam kehidupan ini. Karena kita paham maunya Allah sih apa sama anak sih. Ini berkaitan dengan teman. Di surat Al-Kahfi ayat 28 Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Ibnu Katsir, ijlis wasbir nafsak, artinya duduklah engkau bersama orang-orang yang kerjaannya mengingat Allah, lisannya senantiasa bertinggi, yang kerjaannya senantiasa bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, wa yahmadunahu, waktunya diisi dengan bertahmid kepada Allah, wa yusabbihunahu, kerjanya bertasbih, mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, wa yukabbirunahu, senantiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunahu bukratan wa asyiyah, senantiasa berdoa minta sama Allah pagi dan petang dari hamba-hamba Allah. Jadi kalau mau bermajlis, kalau mau duduk, mau kumpul, carilah orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Tadi urusannya ini, kalau kita berteman hanya di dunia, kalau kita bersahabat hanya di dunia, selesai, selesai. Tapi urusannya di akhirat nanti ada manfaatnya. Dan kita lihat manfaat sahabat ini di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia. Maka Allah perintahkan Nabi. Lalu Allah mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, sawa'un kanu fuqara aw aghnia. Tak peduli mereka itu orang kaya, mau orang miskin, mau orang penting, mau orang nggak penting, mau pejabat, mau rakyat biasa. Yang penting dia memiliki kriteria. Yang pertama, suka berzikir orangnya, suka berdoa memohon kepada Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wala ta'du aynaka anhu, jangan sampai matamu berpaling dari mereka. Kadang-kala kita kalau bermajelis ngomong masalah akhirat, itu ada yang seperti cacing kepanasan, yang punya grup lah, grup biasa ngobrol masalah dunia macam-macam ya. Kemudian satu yang kirim postingan tentang akhirat, tentang dunia, tentang urusan dunianya akan berakhir macam-macam. Biasanya ada yang nggak suka membicarakan tentang akhirat. Allah mengatakan kepada nabinya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau memalingkan matamu dari orang-orang itu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kerjanya berzikir, karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Maka jemaah rahimakumullah, hendaklah kita memilih sahib ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafkhil kif. Permisalan teman baik dan teman buruk. Ana tadi sholat di masjid, ana lihat ternyata yang banyak di masjid orang-orang sepuh. Entah kemana anak-anak mereka. Apa mereka memang gak punya anak, atau anaknya udah pada nikah, pada lepas, atau anaknya pada kuliah. Tapi tetap orang tua pedulikan dengan temannya, anak-anaknya. Karena banyak orang tua yang meninggalkan anaknya kuliah, di rumah aja sholatnya sulit, gimana di tempat kos-kosan? Subuh dibangunkan sama bapaknya, gimana di tempat kos-kosan yang sohibnya nggak ada yang sholat. Maka Rasul SAW mengatakan permisalan teman yang baik dan buruk itu seperti pembawa, penjual parfum, hamil misk. Orang yang bawa parfum, jualan parfum. Orang baik itu seperti penjual parfum. Kita lihatlah, kalau kita ke tempat penjual parfum, apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama sampai sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih ada parfum baru, coba nih. Dikasih kita parfum. Atau dikasih nih, anak hadiah buat antum. Kalau antum nggak dikasih hadiah sama dia, antum mungkin akan membeli dari dia. Yang dibeli sesuatu yang indah.
yang bermanfaat buat dirinya dan dikeluarin, pulang, keluarganya senang. Karena sohibnya ini adalah orang-orang yang baik. Kalau engkau dikasih hadiah, tidak, kemudian beli juga tidak. Yang ketiga, sesuatu yang pasti engkau akan dapat, antajida minhu rihan thayyibah. Engkau akan mendapatkan aroma yang indah dari orang itu, jemaah. Itu pasti. Jadi kita kalau berteman dengan orang-orang baik, paling tidak nanti di akhirat nih orang jadi kenal sama kita, mengingat kita. Di dunia kita akan dapat pengaruh yang baik dari dia. Lagi duduk sama orang baik dengan azan, mas, yuk kita ke masjid. Ada ajakan. Lihat temennya nggak puasa karena temennya orang soleh, ditegur, kau beriman apa enggak, masa nggak puasa? Pertanyaannya, hari ini engkau berapa lembar yang kau baca dari Al-Quranul Karim? Itu teman yang baik. Tapi kalau kita lihat banyak pertemanan sekarang, bahkan pertemanan yang berlandaskan game. Yang ditanya, antum udah level berapa gamenya sekarang? Dan permisalan teman yang buruk, karena fikir kir, seperti alatnya pandai besi. Jadi pandai besi dulu itu, kalau sekarang kita lihat mereka pakai bambu yang mereka pompa supaya membakar atau menyulut itu api. Teman yang buruk seperti alat itu. Imma ayyahrik thiyabak. Bisa jadi teman buruk ini membakar baju. Masya Allah, udah azan jemaah. Imma ayyahrik thiyabak wa imma antajida minhu rihan khabitha. Yang paling minim kalau engkau berteman dengan orang buruk itu akan mendapatkan aroma yang buruk dari dia. Antum berteman dengan perokok, pulang sampai rumah istrinya mengira antum ngerokok. Kenapa? Bajunya bau rokok. Dalam pepatah Arab dikatakan as-sahib sahib. Teman itu akan menarik. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memilih orang-orang yang menarik kita kemana kita inginkan dia menarik kita. Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Nggak ada pilihan lain. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa kebanyakan yang membuat orang tersesat itu adalah sohibnya, teman, bukan orang lain, teman dia sendiri. Maka jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW dahulu memiliki teman, punya sahib di Mekah namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW dan bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf salah satu tokoh kafir Quraisy yang menyiksa Bilal bin Rabah. Tatkala Umayyah bin Khalaf melihat kedekatan Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Rasulullah SAW, maka Umayyah bersumpah, kalau engkau tidak berpisah dengan Muhammad SAW, maka haram hukumnya aku berbicara dengan kamu. Uqbah dapat dua pilihan, berteman dengan Nabi Muhammad SAW atau berpisah dengan beliau. Ternyata Uqbah bin Abi Mu'aid lebih memilih berteman dengan Umayyah bin Khalaf. Lalu akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid mati dalam kondisi kafir, dibunuh ketika perang atau pulang perang Badar. Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi
yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana orang yang zalim akan menggigit tangannya, bukan jarinya. Para ulama menjelaskan bagaimana orang-orang itu menggigit tangannya. Orang yang menyesal dikatakan gigit jari, ini digigit tangannya. Pada hari kiamat, dia berkata, andai kata aku berteman dengan fulan, andai kata aku bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku tidak berteman dengan fulan, tapi penyesalan nggak ada gunanya, jemaah. Maka sekarang nih, semoga kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang mendengarkan kemudian mengamalkan. Karena penghuni neraka itu, apa kata mereka? Mereka mengatakan di surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata dulu ketika hidup di dunia kita ini ngerungokno, mendengarkan dan mau mencerna dengan akalnya, nggak mungkin jadi penghuni neraka kita sekarang ini. Jadi penyebabnya kita nggak mau dengerin, kadang-kadang dengerin tapi nggak mau ngamalin, sehingga berapa banyak kajian yang kita hadiri, berapa banyak ilmu yang kita dengarkan, tapi masalahnya kita tidak mewujudkannya dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Yang terakhir, apakah disyariatkan kita itu minta kepada teman kita, berkata kepada dia, kalau kamu masuk surga nanti nggak ketemu saya, tolong cari saya. Apakah ucapan ini disyariatkan? Kalau mengatakan sebenarnya kalau kita lihat tidak ada ucapan dari para sahabat Nabi, dari para tabi'in yang mengarah ke sana. Yang jelas kalau antum berteman dengan orang baik, nggak perlu ngomong sama dia, dia akan cari antum. Nggak perlu pesan sama dia, mengatakan, Ustaz pandang wajah ana Ustaz ya, kalau nggak ketemu ana di surga, cari ana Ustaz. Siapa dulu yang masuk surga kita nggak tahu. Tapi yang namanya sahabat, siapa dulu yang masuk surga, dia yang akan cari sahabat, tanpa ada pesan dan kesepakatan di muka bumi. Maka antum duduk dengan orang-orang soleh, dan Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh, padahal aku bukan termasuk dari mereka. Asa an anala bihim syafa'at. Harapannya aku dapat syafaat orang-orang soleh itu. Dengan cintanya kepada orang-orang soleh, mudah-mudahan tuh orang soleh memberikan syafaat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidah. Dan aku benci, kata Imam Syafi'i, dengan orang yang kerjaannya maksiat, walaupun aku sama dia sama-sama pelaku kemaksiatan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, tetap kita cinta sama orang soleh, kita benci dengan pelaku kemaksiatan, supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Yang mau langsung, ibu-ibu yang mau langsung silahkan, yang mau tertulis silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didekatkan mic ya. Dari pembicaraan masalah yang dijelaskan tadi, syafaat, sebetulnya ini masalah yang sangat berat kalau saya rasa ya, sangat dahsyat. Dalam pengertian saya dari penjelasan Ustaz Syafiq tadi, syafaat diberikan itu artinya orang yang diberikan syafaat memang sudah masuk dalam neraka. Berarti seperti kalau di negara kita mungkin gerasi atau amnesti gitu ya.
sudah betul-betul sudah diceburkan ke dalam neraka, baru dia berharap itu ada syafaat, entah itu dari temannya atau syukur-syukur dari Rasulullah SAW. Yang saya tanyakan, bolehkah kita berharap kita tidak perlu menunggu syafaat? Kita sendiri yang berharap kita bisa langsung masuk ke dalam surga tanpa harus menunggu syafaat, karena kalau kita menunggu syafaat berarti kita sudah pasti langsung sudah tercebur ke dalam neraka. Nah, untuk seorang sahabat, berapa banyak dia bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya? Apakah ada batasannya? Dan yang kedua, apa syarat kita bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan syafaat jamaah, syafaat ini ada bermacam-macam. Yang pertama, syafaat yang ada di padang mahsyar, yang dikenal dengan asy-syafa'atul kubra. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memulai persidangan. Karena ketika di padang mahsyar orang itu tidak disidang, sama dibiarkan hidupnya di sana tidak menentu. Akhirnya mereka minta tolong kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Nuh, minta tolong kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, agar mereka minta kepada Allah sidang dimulai gitu. Karena kita nggak tahu mau kemana. Mereka minta seperti itu. Itu syafaat yang diberikan akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi nggak bisa. Dan itu doa kita ketika selesai azan. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adna. Di situ Rasulullah SAW ditaruh di makom yang terpuji, yang dipuji oleh seluruh umat manusia yang ada di padang mahsyar. Karena beliau yang bisa bantu mereka, alaihi salatu wassalam. Itu syafaat pertama. Syafaat yang kedua, syafaat diberikan kepada orang yang seharusnya masuk neraka, akhirnya nggak masuk neraka. Dengan syafaat dari Rasul SAW, dengan syafaat dari para malaikat, dengan syafaat dari Al-Quranul Karim. Quran itu akan memberikan syafaat. Jadi orang ini divonis masuk neraka, di situ Quran datang membela dia. Ya Allah, dia itu biasa bangun malam baca aku, ya Allah. Jadi syafaat bisa jadi diberikan kepada orang yang seharusnya masuk neraka, akhirnya tidak masuk neraka. Artinya dosa-dosa dia itu seharusnya masuk neraka. Yang ketiga, ada orang yang divonis masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini berkaitan dengan macam-macam syafaat. Tentunya kita seorang mukmin berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Walaupun tentunya ya kita tetap optimis lah. Allah mengatakan nanti di padang mahsyar itu atau di akhirat manusia terbagi menjadi 3. Al-Muqarrabin, Ashabul Yamin, dan Ashabul Shimal. Al-Muqarrabin ini yang tingkatannya mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada Ashabul Yamin yang mungkin mereka masih dihisab mereka seperti itu. Ada Ashabul Shimal. Jadi seorang mukmin hendaklah senantiasa berharap untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan ada caranya. Artinya Rasulullah SAW sudah memberikan cara. Ini loh, kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, apa yang harus dilakukan. Makanya seorang mukmin dituntut untuk belajar. Adapun bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Yang pertama, mencintai beliau. Karena jamaah, baik, ada tambahan satu syafaat lagi. Ada syafaat orang yang berada di surga yang dibawa, kemudian dikasih syafaat supaya dia berada di tempat yang tinggi, seperti seorang ayah yang ingin kumpul sama anaknya. Anaknya berada di surga yang rendah, atau sebaliknya, anaknya berada di surga yang tinggi, bapaknya yang rendah. Sang anak minta sama Allah, ya Allah, aku nggak bahagia kalau nggak kumpul sama ayahandaku. Di situ akan memberikan syafaat. Amalan apa saja yang bisa memberikan syafaat? Yang pertama jadi cinta. Rasul SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahad. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat terjadi?
Kata Nabi SAW, wa madza a'dadta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Jawab orang ini, ya kalau amal ibadah nggak banyak Nabi SAW, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kita cinta nggak sama Nabi SAW? Kalau ngomong sih bisa, tapi cintanya akan terbukti dengan praktek dalam kehidupan ini. Antum suka bersalawat enggak? Maka orang yang suka bersalawat kepada Nabi SAW akan dapat syafaat. Antara setelah mendengar azan, itu jamaah jangan langsung baca doa azan, tapi kata Nabi SAW, sallu alayya, kalian bersalawat kepada. Setelah salawat baru baca doa setelah azan. Di situ insya Allah kita akan dapat syafaat. Yang ketiga, menghidupkan sunnahnya. Kita apalah? Karena kita lihat sunnah Nabi Muhammad SAW ini sering diremehkan sama orang. Aduh kan cuma sunnah, aduh kan cuma sunnah. Ini loh sebagai salah satu bekal untuk dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nabi tahu kita cinta sama beliau, kita cinta sama sunnahnya, kita sering bersalawat. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Ini ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya jika kita berhubungan bisnis kerjasama dengan orang non-muslim? Tafadhol jemaah. Rasulullah SAW itu dagang sama orang Yahudi, membuat perjanjian sama orang Yahudi, tapi tidak untuk bersahabat. Jadi sekedar teman bisnis, ya sudah bisnis. Tapi terkadang jemaah, teman bisnis ini kemudian terjalin cinta di antara mereka, terjadi kasih sayang di antara mereka, akhirnya mereka bersahabat. Sampai sebagian itu mengatakan, Ustaz, ana punya teman Ustaz Nasrani, tapi jauh lebih baik daripada banyak orang Islam. Mulai nih orang, dia tuh mengatakan Tuhanmu punya anak. Dari situ aja engkau sudah seharusnya tahu nih, memang dia baik dalam muamalah, kita hargai, kita hormati. Tapi tetap kebencian harus ada di diri kita jemaah. Jadi jemaah, orang-orang non-muslim itu benci gak sama kita? Allah mengatakan, walan tarda ankal yahud walan nasr. Kita lebih percaya sama Allah daripada lisan mereka. Allah mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang, akan pernah ridho kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita akhirnya mendolimin mereka, menyakitin mereka, mengganggu mereka. Haram hukumnya. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam suaka atau dalam perjanjian dengan umat Islam, yang hidup damai dengan orang Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sampai seperti itu Islam menghargai non-muslim, darahnya mereka, hartanya mereka, tapi tidak untuk cinta. Urusan agama enggak. Jadi urusan bisnis silahkan, antum mau bisnis sama mereka, tapi kalau ada muslim yang berbisnis sama kita, mungkin akan lebih utama. Tapi secara hukum asal enggak apa-apa kita berbisnis sama orang-orang non-muslim. Nah, ini pertanyaan, Ustaz, saya mau bertanya, jika kita berteman dengan orang-orang yang masih sering berbuat maksiat, apa yang harus kita lakukan? Menjauhinya atau tidak meninggalkannya dengan terus mengajak kepada kebaikan? Jazakallahu khairan. Nah, jamaah rahimakumullah, kita tuh kadang-kala bersahabat dengan orang yang kita cintai. Orangnya ini baik sebenarnya, tapi dia suka berbuat dosa. Apa tugas kita? Kalau benar kecintaan kita kepada dia, maka tugas kita adalah memperbaikinya, berdakwah kepada dia, mengajak dia kepada kebaikan. Terus ketika dia berbuat dosa, kita nggak boleh mendiamkan. Terkadang lagi kumpul,
bersama ngomongin orang, riba, lalu kita nggak enak, takut Ustaz ana nanti menyakitin hati mereka. Subhanallah, engkau takut menyakitin hati mereka, tapi engkau membuat Allah murka pada waktu itu. Maka hati-hati. Barang siapa, kata Nabi SAW, man talaba ridwan nas, barang siapa yang mencari kesenangan manusia, keridhaan manusia, bisa khatillah, tapi dia membuat Allah murka, maka Allah akan murka sama dia, dan Allah akan bikin manusia murka sama dia. Maka tetap tugas kita adalah mengajak dia kepada kebaikan. Tapi sampai satu saat mentok, ya udah tinggalin. Kalau akhirnya kita yang jadi terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Dan di antara bentuk kesetiaan kita kepada teman kita adalah kita mendoakan dia. Kita mungkin faham fulan, ya Allah Ustaz ini dulu senantiasa sholat di masjid Ustaz ya, puasa, sekarang kesian Ustaz dia nggak puasa, nggak sholat lagi. Kalau antum benar sayang sama dia, antum akan terus berdoa kepada Allah buat dia. Semoga dia kembali kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Silahkan, nah, baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar pengajian juga yang intinya singkatnya begini. Setiap orang yang akan masuk surga itu masih melewati mengalami masuk neraka dulu. Namun bagi yang muslim, pada saat dia di neraka itu tidak merasakan sakit. Nah ini saya mohon penjelasan yang lebih detail. Makasih. Nah, subhanallah jemaah. Iya, apa yang disebutkan oleh Bapak ini dari kecil kita sering dengar. Kita itu mesti mlebu rokok dhisik. Mesti wis gak akan bisa masuk surga kecuali masuk neraka. Jadi Allah memang mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali memasuki. Ini kita tahu. Apa makna memasuki di sini? Di sini para ulama menjelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW, kalau mereka melewati neraka jahanam. Sirat itu yang berada di atas neraka jahanam. Semuanya harus lewat sana. Dan kondisi orang yang lewat di sana ada 3, kata Nabi SAW. Najin, satu selamat tanpa luka-luka. Karena ketika melewati sirat, kanan kiri sirat ini ada alat pembantol. Api neraka sampai ke sana. Jadi ada yang kena dibantol jatuh, ada yang jalan merangkak, ada yang jalannya copot, ada yang seperti angin, ada yang seperti kilat. Tergantung amalannya semua. Jadi semuanya pasti melewati sirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah mengatakan, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ucapan tadi melewatin sirat atau masuk ke neraka maksudnya melewatin sirat. Semuanya pasti lewat sana. Kondisi yang 3, yang satu selamat tanpa terluka, yang satu selamat tapi luka-luka. Sampai dia ke ujung sirat. Yang ketiga, ada yang terjatuh dalam api neraka. Semua tergantung amalannya. Dan ingat, yang melewatin sirat ini hanya orang yang beriman. Kalau orang kafir digiring ke neraka langsung nyemplung ke neraka. Karena nggak ada, mereka sudah dihisap, sudah selesai, maka mereka digiring untuk menuju ke neraka tanpa melewati sirat. Sedangkan orang-orang beriman itu selesai hisap, selesai dari perhitungan, selesai dari penimbangan, selesai dari pembagian kitab, mereka itu menuju ke arah sirat. Di situ terjadi kegelapan. Kemudian Allah berbagi cahaya menuju ke sirat. Ada yang cahayanya seperti gunung, kata Nabi SAW. Ada yang kan nakhlah biyamini, seperti pohon kurma yang ada di kanan dia, terang dia menuju ke sirat. Ada yang cahayanya di ujung jempolnya.
Yudfi'u marrah wa yuniru marrah. Kedap-kedip. Ketika hidup dia jalan. Karena urusan neraka di depan mereka, salah jalan langsung nyemplung. Sedangkan mereka mau menuju kepada sirat. Maka ucapan semuanya akan masuk neraka, itu firman Allah adalah wa in minkum illa wariduha, artinya semuanya akan melewatin sirat, melewatin neraka jahanam. Nggak ada yang langsung tahu-tahu ada di surga gitu. Loh, aku kok di surga? Nggak ada. Semuanya akan melewati itu. Kenapa? Para ulama menyebutkan agar orang-orang itu merasakan sempurnanya nikmat Allah. Orang kalau melihat neraka, kemudian dia selamat, di situ dia akan bahagia sekali. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nggak sampai aku terkena seperti itu. Jadi seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi ada yang mau bertanya di sebelahnya juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanya tentang tadi bahwa di padang mahsyar itu hanya Nabi yang bisa, Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Nabi-nabi yang lain tidak bisa, dengan alasan satu, misalkan Nabi Adam yang pernah saya baca di hadis. Nabi Adam itu tidak mau, takut sama Allah, minta, karena Nabi Adam pernah punya salah makan buah kurdi. Lalu Nabi Nuh tidak mau, karena Nabi Nuh pernah mendoakan umatnya untuk kena azab, siksa. Lalu Nabi Ibrahim tidak mau. Dosanya hanya Nabi Ibrahim itu pernah bujuk, dusta. Katanya yang berala-berala itu yang besar itu. Terus Nabi Musa pernah nempeleng orang sampai meninggal. Nabi Isa pernah, umatnya pernah menuhankan Nabi Isa. Artinya dari nabi-nabi yang tidak mau atau malu dengan Allah itu dosanya kecil-kecil. Apakah sesama muslim, katakanlah tadi dikatakan sahabat spiritual, bisa memberi syafaat? Nabi saja yang salahnya hanya seperti itu, tidak mau. Ini pertama. Lalu yang kedua, tadi dijelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad supaya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau nggak salah itu ada di surat, lupa saya, mungkin di Ali Imran atau Al-Baqarah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, pengertian fattabi'uni ini tadi ya Bapak Ustadz hanya menjelaskan hubungan kita dengan Allah, ke masjid, ke dan sebagainya. Kok tidak disampaikan atau disampaikan di sini bahwa fattabi'uni ini bukan hanya kita hablum minallah, hablum minan nas. Dalam hal ini adalah akhlak Nabi. Saya kira ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan yang menarik jemaah berkaitan dengan peristiwa di padang mahsyar. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan tentang berbagai macam syafaat. Yang pertama asy-syafa'atul kubra, syafaat terbesar yang memang itu spesial untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bukan syafaat buat satu orang, bukan syafaat buat satu kampung, bukan syafaat buat satu kota, satu negeri, bukan. Tapi syafaat untuk seluruh umat manusia. Di situ yang para nabi itu nggak berani. Yang kita bicarakan tadi syafaat sahabat, malaikat memberikan syafaat, orang-orang soleh memberikan syafaat, itu bukan syafaatul kubro. Jadi syafaat kubro itu jemaah, jadi ketika mereka tidak disidang, artinya sidang tidak dimulai, mereka hidup dalam ketidakmenentuan mereka di sana. Disitulah muncul syafaat Rasul SAW untuk seluruh umat manusia, bahkan para nabi pun ikut dalamnya, dalam syafaat itu. Artinya syafaat Nabi SAW ini akhirnya juga merasakannya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi merasakan hal itu. Makanya itu disebut maqaman mahmuda, makom yang terpuji.
Semua orang itu memuji Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW ketika umatnya datang kepada beliau, itu beliau nggak langsung dikasih syafaat. Beliau berangkat menuju bawah arsy Allah. Kemudian beliau sujud di sana. Beliau di situ memuji Allah dengan pujian yang hari ini kata Nabi SAW, aku nggak tahu. Nanti Allah akan bukakan buat aku pujian itu. Setelah Allah ridho, baru Allah mengatakan irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepala. Sekarang engkau mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Berilah syafaat, syafaatmu akan diterima. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi gimana kita akan memberikan syafaat, kalau Nabi aja nggak bisa memberikan syafaat, malu sama Allah. Betul. Itu untuk syafaat yang al-kubra, syafaat terbesar, yang memang itu hanya satu orang yang bisa memberikan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syafaat yang lainnya, tadi udah disebutkan bagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim ketika Allah mengatakan kepada orang-orang yang masuk surga, kalian silahkan kembalikan neraka, cari orang-orang yang kalian kenal di sana. Itu disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Baik, adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan amalan apa saja yang bisa memberikan agar kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tadi disebutkan tentang firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini menarik ketika Bapak menjelaskan kok cuma hablum minallah saja yang disebutkan. Enggak, tadi kita sebutkan sama orang kafir pun kita baik. Sama orang kafir pun kita baik. Ini Islam. Jadi bukan hanya hablum minallah. Bahkan tadi kita sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir, gak akan dia membawa surga. Tapi kemudian jamaah, fattabi'uni, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Bukan hanya dalam penampilan, bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam perdagangan pun harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dalam bertetangga sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, dalam berkeluarga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita lihat jamaah, kebanyakan orang kalau bicara sunnah Nabi Muhammad SAW ini, ya kadang-kadang hanya berbicara tentang jenggot. Oh, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi itu gaya hidup Nabi semuanya, dari tidur sampai beliau tidur lagi. Bagaimana beliau tidurnya? Ngadep kanan, ngadep kiri. Apa yang beliau baca? Ketika bangun beliau ngapain? Masuk kamar mandi gimana beliau sih? Kemudian cara makannya beliau gimana? Minumnya beliau gimana? Kita lihat masih ada orang yang minum dengan tangan kiri. Minumnya seperti syaitan dan merasa nggak apa-apa, itu kan sunnah. Syaitan kata Nabi Muhammad SAW. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimal. Syaitan tuh makan minum tangan kiri. Jadi kalau bicara mengikuti Rasul SAW itu dalam semua hal. Jadi bukan hanya hablum minallah, bukan hanya tentang sholatnya, tapi bagaimana beliau berakhlak, bagaimana beliau berperilaku, bagaimana dengan orang tua, bagaimana sama anak, bagaimana sama tetangga, bagaimana silaturahim, bagaimana sama tamu, segala-galanya. Dan sekali lagi, berarti ini menuntut kita untuk belajar agama. Karena bagaimana kita akan mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak ngerti. Dan kita tahu peribahasa yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Kita nggak akan sayang sama Nabi Muhammad. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya maksudnya seorang mukmin. Kita bahas. Orang mukmin yang masuk neraka, ini tadi yang disebutkan pertanyaan bahwasanya semua orang Islam akan masuk neraka. Tapi jawabannya yang benar adalah mereka melewati neraka, bukan masuk neraka. Adapun orang yang masuk neraka, tadi yang melewati sirat kemudian masuk ke neraka, ya di situ diazab. Dia akan mendapatkan azab tentu. Coba kalau masuk neraka kemudian nerakanya kok dingin ya enak, di sini yang enggak. Jadi neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya. Engkau adalah azabku. Jadi orang yang masuk neraka dari orang beriman,
Tapi tadi dalam hadis disebutkan bahwasanya wajah mereka tetap, mereka bisa dikenali, tapi tubuhnya sudah terbakar. Dan orang yang masuk neraka la yamutu fiha wa la yahya di sana. Jadi seperti itu orang-orang beriman yang kemudian mereka masuk neraka karena dosa yang mereka lakukan, maka di sana mereka akan merasakan azab sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Tentunya tidak sama dengan orang-orang kafir, sesuai dengan amal yang dia lakukan, seperti itu. Nah, kayaknya ada pertanyaan yang belum selesai Anda baca di sini. Tunggu sebentar. Bolehkah di setiap kesempatan wanita berzikir ketika menstruasi? Subhanallah jemaah, Allah ketika menyebutkan ulil albab, apa kata Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan. Artinya semua kondisi berzikir. Dan Rasulullah SAW berzikir dalam segala kesempatan. Bagaimana dengan wanita yang datang bulan? Wanita yang datang bulan tetap zikir itu menjadi syariat buat dia, dan bukan amalan yang terhalang dengan menstruasi. Yang dilarang wanita dalam keadaan menstruasi adalah sholat, puasa, tawaf. Bahkan tidak sholatnya wanita yang datang bulan itu ibadah. Soalnya kalau dia sholat, dosa dia. Dengan dia tidak sholat, dia itu sedang beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah. Dengan tidak puasa, wanita yang menstruasi itu sedang beribadah. Kenapa tuh nggak puasa? Anak sedang beribadah kepada Allah. Karena Allah melarang anak puasa dan anak tidak puasa. Seperti itu ini. Nah, Ustaz, saya sering diundang teman non muslim makan di rumahnya. Bolehkah saya menghadiri undangan tersebut? Padahal teman saya terus pernah mengidangkan masakan babi. Kalau sudah seperti ini berarti dia tidak menghargai dirimu, tidak menghormatimu sebagai seorang muslim. Berarti nggak perlu datang. Tapi kalau temannya tahu, artinya dia kita saling menghargai lah jemaah. Masa tahu temannya muslim dikasih babi? Kan berarti menghina dia. Kalau kita mau mengatakan afwan, anak muslim, dan ini jamaah, kita tuh harus berani mengatakan anak muslim, I'm muslim. Anda pernah sebutkan atau di majelis atau yang lainnya, bagaimana seorang chef di sebuah hotel bintang 5 yang masaknya macam-macam lah di sana. Dia tidak mau masak yang haram, babi macam-macam dia nggak mau. Itu manajernya dah. Ditanya, kenapa kamu tidak mau masakin? Dia ngomong, Anda muslim, saya muslim pak. Diam manajernya. Untuk mengingatkan kamu itu juga Islam gitu loh. Masa tidak tahu hukum? Yang Anda muslim. Dia sudah siap mau dikeluarkan, ya dikeluarkan sudah. Kadang-kadang kita nggak berani jemaah untuk mengatakan Anda muslim. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan Bapak kalau mau nambahin pertanyaannya. Kalau memang mic-nya sudah di sana. Masih. Tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu setelah sujud baru dikabulkan oleh Allah permohonannya tentang syafaat pada saat di padang mahsyar. Mic-nya didekatkan. Pertanyaan saya begini. Pada saat kita sujud, pelajaran apakah yang dapat kita ambil untuk bekal kehidupan kita? Hanya saja masih Sujud kapan ya? Sujud sholat. Oh, kita ketika sholat ya, kita ketika sholat. Nah, jamaah. Iya, kalau sholat ini mengajarkan kepada kita tawadhu, mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa sok suci. Sholat ini mengajarkan kepada kita bagaimana awal sholatnya bukan hanya sujud. Dari awal sholat kita mengatakan Allahu Akbar, berarti kita nggak ada apa-apa. Mau jenderal bintang 5, mau presiden, mau apa saja pangkatmu, Allahu Akbar. Ketika berdiri kemudian dia ruku. Orang yang ruku ini adalah gambaran orang yang merendahkan diri, bahwa dia tahu bahwa nggak pantas dia untuk mendongak ke atas.
Karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari rukuk dia mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu dia bangkit dari rukuknya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Dia bangkit memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas dipuji hanya Allah. Kemudian setelah i'tidal dia bersegera sujud. Meletakkan keningnya lebih rendah daripada pantat dia. Subhanallah. Untuk siapa dia meletakkan itu? Lillahi ta'ala. Sehingga ketika sujud dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, yang maha tinggi Allah itu di atas sana. Maka di sini sejatinya sholat itu mengajarkan kebaikan tawadhu dalam kehidupan ini. Tunduk kepada perintah Allah, senantiasa taat, tidak banyak bertanya, tidak banyak membantah. Yang ada adalah sami'na wa ata'na. Bahkan kalau kita diperintahkan untuk meletakkan kening kita melakukan itu. Dan ketika sujud kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Para ulama mengatakan ketika kita sujud tuh jamaah, kita itu seakan-akan berbisik dengan bumi. Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la kepada bumi kita. Kita mengatakan rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mengadu kepada Allah seakan-akan kita berbisik kepada bumi, tapi yang mendengar adalah Rabbul Alamin yang berada tinggi di atas arsy-Nya sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.